Halo adik-adik Life Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Cici percaya melalui ibadah online Life Kids yang kalian ikuti, kalian pasti diberkati. Kirimkan kesaksian kalian yang bisa membangun kehidupan teman-teman yang lainnya, atau ada permohonan doa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi orang tua yang mencari informasi untuk anak-anaknya yang belum bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dan bingung bagaimana caranya, yang pertama, kalian bisa mengumpulkan uang kalian dalam amplop atau masukkan ke dalam celengan yang bisa kalian buat sendiri dari kotak maupun kaleng susu yang tidak terpakai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ketika Life Kids kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa bergabung kembali beribadah bersama-sama sekaligus membawa uang yang sudah kalian kumpulkan dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau yang kedua, minta bantuan orang tua untuk transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nantikan informasi selanjutnya melalui medsos yang dimiliki oleh Life Kids supaya kalian tidak tertinggal info-info lainnya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekarang saatnya kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Kelas baik, siap-siap kita mau mulai ibadah ya. Jangan lupa ajak mama sama papa. Halo adik-adik kelas kanak-kanak semuanya. Gak kerasa udah hari Minggu lagi. Saatnya kita memuji dan dengerin firman Tuhan. Pada gak sabar kan? Yuk kita siap-siap mulai ibadah sekarang. Adik-adik anak-anak sore, sekarang kita mau mulai ibadah ya. Siapin Alkitabnya, duduk yang rapi ya. Hai teman-teman, sebelum kita ibadah online, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami mau ibadah online. Life Kids, Tuhan Yesus, berkati kami. Tuhan, tolong kami jaga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu ini. Tetap semangat dong, tetap sukacita kan. Nah, untuk adik-adik yang besok masuk sekolah, siapa? Yang udah sekolah atau yang udah masuk SD, apalagi anak SD sekarang. Lah, besok kita mulai tahun ajaran baru ya di sekolah. Udah siap belum? Walaupun belajarnya masih di rumah aja sama mama sama papa, kalian harus tetap semangat. Ingat, bangun pagi, jangan lupa baca Alkitab, dengerin firman Tuhan. Kalau yang belum bisa baca, minta mama papanya bacain. Terus belajar yang rajin, kerjain tugas-tugasnya, taat sama ibu bapak guru, juga sama mama papa di rumah. Tetap semangat ya adik-adik ya. Walaupun belajar di rumah nggak masalah, tetap semangat. Tetap kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mama papa kita ya, dan pastinya juga untuk kita semua. Oke, keren. Nah, sekarang kita mau nyanyi happy ya, biar adik-adik di rumah juga tambah happy. Tapi Cici nggak nyanyi sendiri. Cici akan ditemani oleh adik-adik kelas Bayi dan Batita. Keren nggak? Mereka belum bisa nyanyi, belum bisa ngomong, belum bener, tapi mereka mempunyai kerinduan yang luar biasa ngelihat kakak-kakaknya nih, Cici kokonya nih yang suka tampil bareng sama Cici di ibadah online yang bantu. Nah, mereka juga pengen melayani Tuhan, memuji Tuhan bareng-bareng. Dengan cara apa? Dengan cara mereka akan menari bareng Cici. Iya, adik-adik di rumah juga jangan kalah, apalagi yang udah gede, bangkit berdiri. Jangan kalah narinya sama anak-anak bayi ini. Oke, kita mau nyanyi bareng-bareng. Ayo bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Happy yeah yeah yeah, saya senang jadi anak Tuhan.
dan Mbak Tita juga luar biasa. Terima kasih udah ikut nari bareng Cici di ibadah online kali ini. Terima kasih ya. Nah, sebelum dengerin firman Tuhan nih, Cici mau sulap. Cici mau sulap apa? Deg-degan. Nah, Cici mau panggilin dulu asisten ya, biar ada yang bantuin gitu. Siapa adik-adik yang mau jadi asisten, mau? Susah ya. Kita panggil itu aja deh. Si Nyemot, Mot, sini Mot. Iya, sini Mot, sini Mot. Halo Cici. Nama Cici. Cici mau sulap lagi. Kemarin pernah si Nyemot bantuin Cici sulap di Pratama. Sekarang kamu di kanak-kanak ya. Jangan gagal ya Mot, malu kita. Nah, kenapa turun Mot? Naik Mot. Lihat ke depan Mot. Nah, si Nyemot makin lama makin cakep ya adik-adik. Nah, kita mau sulap nih. Cici punya apa nih? Lihat ya. Cici punya teng. Lihat coba Mot. Punya apa nih Cici? Kain hitam. Iya, Cici punya kain hitam panjang ya. Cuman kalau warna itu kayaknya garing ya Mot ya. Iya Cici garing. Aku sukanya warna-warni. Tuh kayak baju Cici warna-warni ya, keren ya. Kalau hitam kayaknya biasa aja nih. Nah, Cici mau sulap nih. Kita mau bikin kayak ini jadi warna-warni deh Mot. Bisa nggak ya Cici ya? Ini Cici mau bikin kain jadi warna-warni. Si Nyemot nih yang nanti simsalabim ya. Oke, siap-siap Mot. Jauh-jauhan. Nah ya. Siap Mot. Simsalabim gitu. Mot. Lihat nih, adik-adik juga bilang nih simsalabim adik-adik. Kamu juga Mot bilang simsalabim. Yang kencang Mot. Simsalabim. Warnanya jadi warna-warni. Oh keren ya bisa sulap ya adik-adik di rumah. Bisa nggak? Coba dicoba ya di rumah ya. Nah, udah Mot ya. Thank you ya Mot, bye-bye. Nah, sulapnya udah. Kita nyanyi lagu baru ya adik-adik. Kita belajar bareng-bareng. Kasih Yesus tinggi semakin tinggi, cintanya dalam semakin dalam tiap hari dalam hidupku.
akan dengerin firman Tuhan. Ya, yang masih penasaran diputar lagi aja ya sulapnya ya gimana. Nah, kita mau nyanyi Yesusku panggil. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk di hati kita. Kita katakan bersama. Berkati kami Tuhan. Amin. Adik-adik udah siap kan dengerin firman Tuhan? Nah, Cici mau buka dulu Alkitabnya ya, buat ceritain adik-adik cerita tentang firman Tuhan. Ini cerita tentang bukan Abraham, juga bukan Ishak, tapi tentang Yusuf. Nah, ini tanah Kanaan adik-adik, tempat Bapak Yakub tinggal bersama 12 anaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Yusuf adalah anak ke-11 adik-adik. Yuk kita cari, di mana ya Yusuf? Itu ada orang. Kamu Yusuf? Ah, benar, dia Yusuf adik-adik. Halo Yusuf. Yusuf sangat disayang sama Bapak Yakub. Dia dikasih jubah baru adik-adik. Tapi kakak-kakaknya gak dikasih jubah adik-adik. Jadi kakak-kakaknya gak suka sama Yusuf. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi adik-adik. Yusuf memanggil kakak-kakaknya untuk cerita mimpinya. Saudara-saudaraku, aku bermimpi.
Ada gandumku dan ada gandum kalian. Gandum kalian menyembah kepada gandumku. Saudara-saudaranya marah adik-adik. Masa mereka menyembah kepada Yusuf? Besok-besoknya lagi, Yusuf bermimpi adik-adik. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Katanya, matahari, bulan, dan 11 bintang itu menyembah Yusuf. Saudara-saudaranya makin gak suka sama Yusuf adik-adik. Suatu hari, Yusuf disuruh ayahnya adik-adik untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya. Mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tapi Ruben datang adik-adik kepada saudaranya. Jangan, kita tidak boleh membunuh Yusuf. Kita masukkan saja Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur adik-adik. Ketika Ruben pergi, ada pedagang lewat adik-adik. Saudara-saudaranya menjual Yusuf ke pedagang itu adik-adik. Yusuf dibawa ke negeri lain. Ke negeri Mesir. Mesir itu jauh dari tanah Kanaan adik-adik. Sampai di Mesir, Yusuf dijual adik-adik sebagai budak. Budak itu seperti pembantu, tapi lebih rendah lagi. Yusuf dibeli oleh Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf bersihkan rumah Potifar. Karena rajin, Potifar memberikan dia pekerjaan yang lebih besar. Istri Potifar mengajak Yusuf melakukan perbuatan yang salah adik-adik, tapi Yusufnya nggak mau. Istri Potifar jadi marah sekali. Dia bercerita bohong tentang Yusuf kepada Potifar. Sehingga Yusuf dipanggil adik-adik. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan penjara oleh Potifar. Di penjara, Yusuf tetap rajin adik-adik. Dia memberikan contoh yang baik pada temannya. Kepala penjara melihat itu adik-adik. Sehingga Yusuf diangkat menjadi pengawas di penjara itu. Pada suatu hari, Firaun, raja orang Mesir, bermimpi adik-adik. Semua orang pintar dipanggil untuk mengartikan mimpinya, tapi nggak ada yang bisa. Yusuf dipanggil juga adik-adik. Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Karena itu, Yusuf diangkat adik-adik menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Adik-adik, tadi Cici cerita tentang Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ini dijual ke tanah Mesir adik-adik sama kakak-kakaknya. Jadi dia ngerasa sedih adik-adik. Kenapa ya kakak-kakakku menjual aku? Gitu. Tapi dia ingat adik-adik, ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Tuhan yang selalu ada buat Yusuf. Ketika Yusuf ingat itu, Yusuf melakukan hal-hal yang baik. Yusuf melakukan hal-hal yang benar. Jadi nama Tuhan dipermuliakan adik-adik. Sehingga Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, sama seperti Bapak Yusuf adik-adik. Ketika adik-adik ngerasa sedih, ketika adik-adik ngerasa nggak bisa, ketika adik-adik merasa sendirian, ingat kalau Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Jadi adik-adik nggak boleh takut, nggak boleh sedih lagi. Karena Tuhan selalu beserta sama kita semua. Yuk kita mau ayat hafalan dulu ya. Kita buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini. Yosua 1 ayat 9. Tuhan menyertai kemanapun kamu pergi. Yosua 1 ayat 9.
Jadi nggak boleh takut lagi ya, karena Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan selalu menjagai kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, gimana ceritanya adik-adik? Seru ya? Oke, Cici Ita hari ini mau ingetin soal games yang minggu lalu nih yang belum buat. Terus buat papa, mama, adik-adik yang belum mengumpulkan kreativitas juga masih ditungguin sampai hari Selasa ini ya. Terus nanti 2 orang pemenang akan diumumkan di ibadah online Harnas akhir bulan ini. Ayo buruan buat, terus di upload ke medsos. Jangan lupa tag dan mention medsos Live Kids. Jadi nanti boleh diupload. Tapi kalau misalnya buat papa mama yang nggak punya medsos, boleh kirimkan ke WA ke nomor yang di bawah ini. Oke, satu lagi nih Cici Ita mau ingetin. Adik-adik untuk tetap memberikan persembahan biarpun kita nggak ke gereja. Jadi adik-adik boleh masukin ke amplop atau ke tempat yang udah disediakan di rumah. Terus nanti kalau kita ibadah sama-sama lagi di gereja, persembahannya boleh dibawa dan kita berikan. Kita mau memberikan persembahan biar kita belajar nih untuk memberikan buat pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Ya kan? Oke, kalau gitu sampai di sini perjumpaan kita minggu ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Adik-adik tetap semangat, tetap sehat, tetap rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Ini Cilala dari kelas kanak-kanak siang 2. Wah, sudah lama ya kita nggak ketemu. Cici kangen sekali sama kalian. Kalian juga pasti dong kangen ketemuan sama teman-teman kalian. Tapi sepertinya kita masih harus sabar nih. Ya, karena itu pesan Cici, tetap semangat ikut ibadah online setiap minggu pagi, oke?